AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Masih banyak yang bertanya-tanya, benarkah pesangon pensiunan akan dinaikkan tahun ini? Apakah kabar tentang pencairan gaji ke-14 dan kenaikan tunjangan untuk pensiunan PNS yang dikelola oleh Taspen itu benar adanya, atau hanya isapan jempol? Nah, ini bukan sekadar wacana. Ini adalah bagian dari kebijakan yang sedang berjalan, dan semua pihak yang selama ini menantikan kejelasan, akhirnya mulai melihat titik terang. Mulai dari awal Mei hingga Juni 2025, pemerintah melalui kerja sama resmi antara Taspen, Kementerian Keuangan, dan arahan langsung Presiden Prabowo telah mengonfirmasi beberapa perubahan besar yang menyentuh langsung kehidupan para pensiunan, terutama mereka yang telah menunggu kepastian selama bertahun-tahun. Bukan hanya soal kenaikan gaji, tetapi juga menyangkut pencairan dana pensiun yang lebih adil, pesangon yang lebih layak dan kebijakan baru yang memastikan tidak ada lagi pensiunan yang tertinggal dari perhatian negara. Dalam video ini kami tidak akan membahas rumor. Kami hanya akan mengangkat fakta resmi. 4 poin penting yang akan kami bahas berasal dari dokumen pemerintah, pernyataan resmi dari Taspen, serta penjelasan terbaru dari pihak Kementerian Keuangan yang secara langsung menangani proses pencairan dana ini. Jadi, bagi Anda yang mungkin sudah pensiun sejak lebih dari 10 atau bahkan 20 tahun lalu, video ini sangat penting, karena justru kelompok yang paling lama pensiunlah yang kini menjadi prioritas utama dalam program ini. Di tengah banyaknya hoaks yang beredar, penting bagi kita untuk mendapatkan informasi yang benar. Oleh karena itu, mari kita kupas bersama 4 fakta resmi mengenai kenaikan gaji dan pesangon pensiunan PNS, Taspen yang berlaku mulai Mei hingga Juni 2025. Ini bukan janji kosong. Ini adalah bentuk kepedulian negara yang sedang diwujudkan perlahan tapi pasti, dan Anda layak mengetahui setiap detailnya. Jadi, mari kita mulai dari hal yang paling banyak ditanyakan belakangan ini. Apakah benar ada perubahan besar dalam sistem pencairan gaji dan pesangon pensiunan PNS tahun ini? Jawabannya iya. Dan ini bukan cuma sekedar pembicaraan biasa, semua dimulai dari tekanan publik yang makin kuat, terutama dari para pensiunan dan keluarga mereka yang merasa bahwa selama ini perhatian negara masih belum sepenuhnya menyentuh mereka, apalagi bagi mereka yang sudah pensiun sejak belasan atau bahkan puluhan tahun lalu. Rasa tertinggal dan ketidakjelasan itu menjadi luka lama yang terus terbuka. Dan akhirnya tahun ini pemerintah mulai memberi jawaban yang nyata. Kalau kita tarik ke belakang, sejak awal 2025, ada beberapa sinyal positif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Salah satunya datang dari Rapat Koordinasi Nasional yang melibatkan pihak Taspen, Kementerian Keuangan serta DPR. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pola pencairan pensiun dan pesangon harus mengalami perbaikan, bukan hanya dalam nominal, tetapi juga dalam kecepatan, keadilan dan efisiensi. Presiden Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah bagian dari prioritas yang tidak bisa ditawar lagi. Dan bukan hanya slogan, karena mulai bulan Mei 2025 realisasinya benar-benar mulai terlihat. Di salah satu perubahan paling terasa adalah sistem pencairan pesangon yang kini diperluas melalui mekanisme dana sisa gaji bulanan yang sebelumnya seringkali terabaikan. Artinya, ada sejumlah dana akumulasi yang tidak sempat tersalurkan di masa aktif atau bahkan di masa awal pensiun, kini diinventarisasi ulang dan siap dicairkan dalam bentuk pesangon tambahan, dan ini berlaku terutama bagi pensiunan yang pensiun sebelum tahun 2010 di mana sistem digitalisasi Taspen belum seoptimal sekarang. Jadi bayangkan saja, jika dulu ada potensi sisa dana yang mengendap tanpa kejelasan, kini negara justru berinisiatif untuk mengembalikan dana itu langsung ke rekening para penerima. Langkah ini memang bukan tanpa tantangan. Banyak data yang harus diperbarui, dokumen yang perlu dicocokkan kembali, dan tentunya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus sangat rapi. Namun sejak awal Mei, proses verifikasi ini mulai dilakukan secara bertahap. Bahkan sejumlah pensiunan di wilayah Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan sudah menerima pemberitahuan resmi dari Taspen mengenai status pencairan dana pesangon tambahan ini. Tidak sedikit dari mereka yang kaget, karena sebelumnya mengira dana tersebut sudah hangus atau tidak bisa lagi diklaim. Tapi ternyata melalui sistem pembaruan Taspen tahun ini, dana itu tetap tercatat dan sah untuk dicairkan. Di sisi lain, kenaikan gaji pensiunan yang diumumkan secara nasional juga menjadi sorotan besar.
Bukan hanya karena angka kenaikannya yang mencapai rata-rata 4% dari total gaji pokok pensiunan, tetapi juga karena cara pemerintah mengatur distribusinya. Kenaikan ini tidak diberlakukan seragam, melainkan disesuaikan dengan golongan terakhir saat pensiun dan lama masa kerja. Hal ini disebut sebagai pendekatan proporsional, dan tujuannya adalah supaya kenaikan gaji benar-benar adil. Ada mekanisme kontribusi masing-masing PNS selama bertugas. Jadi, pensiunan yang dulunya menjabat di posisi fungsional maupun struktural bisa mendapatkan hak sesuai porsi dan tanggung jawab yang dulu mereka emban. Yang menariknya, pemerintah juga memberi perhatian khusus bagi pensiunan janda dan duda PNS. Dan selain pencairan dana, ada juga kabar lain yang tidak kalah penting. Pemerintah juga sedang merancang skema fleksibel untuk mereka yang tidak ingin menerima dana pensiun sekaligus, tetapi tetap ingin mendapat manfaat tambahan. Dalam skema ini, pensiunan bisa memilih untuk menerima kombinasi, sebagian dana dicairkan langsung, sebagian tetap dibayarkan dalam bentuk bulanan, tapi dengan nilai yang sudah dinaikkan. Kebijakan ini tentu akan sangat berguna bagi para pensiunan yang masih memiliki tanggungan keluarga, cicilan atau biaya kesehatan rutin. Dan bicara soal kesehatan, inilah aspek yang sering terlupakan dalam pembahasan pensiun. Banyak pensiunan yang merasa uang bulanan mereka habis hanya untuk membeli obat, cek lab atau kontrol dokter. Nah, dalam kebijakan baru ini juga diatur bahwa penerima pesangon sekaligus yang tergolong lansia dengan riwayat penyakit kronis akan mendapat fasilitas tambahan berupa bantuan layanan kesehatan dan subsidi pengobatan. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para pensiunan bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara medis dan sosial. Jadi ini bukan sekadar janji, tapi program yang sudah dihitung matang dengan skema pembiayaan yang jelas. Lalu bagaimana dengan pensiunan non-ASN? Atau yang bekerja di sektor swasta? Apakah mereka akan mendapat hak yang sama? Untuk saat ini, fokus utama memang pada pensiunan, ASN dan PNS, terutama yang masuk dalam skema TASPEN. Tapi jangan khawatir, karena pemerintah juga sedang merancang PP turunan untuk pekerja swasta dan pegawai kontrak negara yang pensiun tanpa jaminan pensiun yang memadai. Inilah bentuk kesetaraan yang coba dihadirkan oleh kebijakan ini. Ini tidak lagi melihat latar belakang instansi, tapi berdasarkan pengabdian dan hak yang belum dipenuhi. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai pensiunan dan keluarga pensiunan bisa aktif memantau dan memastikan proses ini berjalan dengan baik. Salah satu yang paling penting adalah tidak mudah percaya dengan calo atau pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Dengan imbalan uang, pemerintah menegaskan bahwa semua proses ini gratis, tidak dipungut biaya, dan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Jadi, kalau ada yang meminta uang atau dokumen pribadi dengan dalih pencairan cepat, sebaiknya diabaikan dan segera laporkan ke pihak berwenang. Akhirnya kita bisa mengatakan bahwa perubahan ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal martabat. Selama ini banyak pensiunan yang merasa dilupakan, tidak diprioritaskan, bahkan terpinggirkan. Dengan skema baru ini, negara hadir untuk membalas pengabdian para pensiunan yang selama puluhan tahun telah bekerja dengan setia, dan meski kadang tak mendapatkan perhatian yang layak. Kini saatnya hak itu dibayar tuntas. Ini bukan sekadar program bantuan semata dengke, tapi bentuk penghormatan yang nyata dari negara kepada para abdi yang telah berjasa. Dan karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Pantau terus perkembangan resminya. Jangan hanya percaya kabar viral. Video ini akan terus kami update jika ada pengumuman baru. Jadi pastikan Anda sudah subscribe AD Channel dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar baik berikutnya. Sampai jumpa di informasi penting lainnya. Dan semoga pencairan hak Anda berjalan lancar, cepat dan tanpa kendala. Salam Ed Channel.